Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Umi Mahmudah, NPM 171260013. Di sini saya akan menjelaskan perspektif global dari visi ekonomi dan juga visi politik. Yang pertama, saya akan menjelaskan perspektif global dari visi ekonomi. Sebelum kita membahas bagaimana perspektif global ditinjau dari sudut pandang ekonomi, sebelumnya kita akan mencari tahu apa itu ilmu ekonomi yang sesungguhnya. Menurut H.W. Arndt dan Gerardo Pesiccat, ilmu ekonomi adalah suatu studi ilmiah yang mengkaji bagaimana orang perorangan atau kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan. Manusia mempunyai keinginan yang tidak terbatas, sedangkan tersedia sebuah sumber daya alam yang dapat digunakan. Sumber daya ini bersifat terbatas dan tidak tersedia secara bebas. Karenanya, sumber daya ini langka dan mempunyai berbagai kegunaan alternatif. Pilihan penggunaan dapat terjadi hari ini atau saat ini dan hari esok atau masa depan. Berdasarkan konsep tadi, pembagian ilmu ekonomi menyangkut aspek-aspek berikut. Yang pertama, menentukan pilihan. Yang kedua, keinginan yang tidak terbatas. Ketiga, persediaan sumber daya yang terbatas, bahkan ada yang langka. Yang keempat, kegunaan alternatif sumber daya. Dan yang kelima, penggunaan hari ini dan hari esok. Dari aspek-aspek yang telah dikemukakan tadi, jelas bahwa perspektif ekonomi terkait dengan waktu, yaitu hari ini dan hari esok. Sedangkan apa yang diperspektifkan terutama berkenaan dengan kecenderungan yang tidak terbatas. Berdasarkan perkiraan pada tahun 2000, jumlah penduduk dunia akan mencapai 8 miliar. Angka-angka itu menunjukkan betapa besarnya atau cepatnya pertumbuhan penduduk dunia. Hal ini menjadi landasan perhitungan pertumbuhan keinginan manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa sumber daya, terutama sumber daya alam, ada yang tidak dapat terbaharui dan ada pula yang dapat diperbarui. Sumber daya yang sifatnya tidak terbarukan akan habis sekali pakai sehingga persediaannya akan semakin terbatas. Sedangkan pihak lain kebutuhannya semakin meningkat karena pertumbuhan penduduk dan keinginan yang cenderung tidak terbatas. Kesenjangan ini bukan bersifat lokal atau regional, melainkan sudah menjadi masalah global. Di sini diperlukan kiat-kiat ekonomi untuk menciptakan keseimbangan antara konsumsi di satu pihak dan produksi di pihak lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perspektif global dari visi politik. Menurut Roger F. Soltau, ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan menjalankan tujuan itu. Dalam perspektif global ini, hubungan suatu negara dengan negara-negara lain merupakan hal yang pokok. Jenis hubungan negara dengan negara lain ditinjau dari jangkauannya, ada regional, global, dan internasional. Secara politik, negara dengan tujuan dan lembaga-lembaganya dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Negara Republik Indonesia pada saat diproklamasikan baru mendapat pengakuan dari negara lain secara terbatas. Akibatnya, hubungan dengan negara-negara yang ada di dunia ini juga terbatas. Demikian pula mengenai tujuan dan lembaga-lembaga yang menyelenggarakannya juga masih terbatas. Pada saat awal-awal kemerdekaan, perjuangan politik menjadi prioritas. Pengakuan dan hubungan politik menjadi perjuangan utama. Hal ini tentu saja menjadi modal utama untuk mengembangkan diri lebih jauh di tengah-tengah dunia internasional. Dengan berpegang pada politik luar negeri yang bebas aktif,
perspektif, Indonesia terjun ke berbagai kegiatan penyelesaian pertikaian politik, seperti di Kamboja, Filipina, Bosnia, Palestina, Israel, dan lain-lain. Kegiatan tersebut lebih meningkatkan kedudukan Indonesia di bidang politik, terutama politik luar negeri. Hal tersebut menjadi landasan kerjasama pula di bidang ekonomi. Stabilitas dan kemajuan politik Indonesia, khususnya politik luar negeri, berpengaruh terhadap kondisi politik global. Hal ini dapat kita hayati tentang dampak Konferensi Asia Afrika. Pimpinan dan pengaruh Indonesia dalam gerakan non-blok terhadap kebangkitan di Afrika dan Amerika Latin atau negara-negara selatan pada umumnya. Peranan dan keberhasilan politik negara Indonesia telah bergema secara global, baik dari negara-negara selatan pun di negara-negara utara, termasuk negara adikuasa. Perubahan peta politik seperti yang dialami negara-negara Eropa Timur yang lainnya membawa dampak luas pada tatanan global yang tidak hanya menyangkut bidang politik, melainkan juga bidang ekonomi, sosial, dan iptek. Mau tidak mau, kenyataan itu berpengaruh terhadap wawasan politik Indonesia. Perspektif global dari perubahan peta politik membawa dampak terhadap berbagai aspek hubungan luar negeri Indonesia. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai perspektif global dari visi bidang politik dan ekonomi. Selanjutnya akan dibahas mengenai perspektif global dari visi geografis dan sosial. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perspektif global dari visi geografis. Nah, sebelum itu, mari kita cari tahu tentang pengertian dari geografi. Jadi, geografi adalah ilmu keruangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangannya. Ruang yang dikonsepkan dalam ilmu geografi ini yaitu permukaan bumi yang berupa daratan, perairan, dan juga udara. Nah, selanjutnya pengertian dari perspektif geografi yaitu suatu kemampuan memandang secara mendalam berkenaan dengan fenomena, proses, dan masalah keruangan permukaan bumi, baik dari masa lampau, masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Nah, pendekatan yang diterapkan atau yang dapat digunakan dalam perspektif geografi ini yaitu pendekatan sejarah atau kemampuan memprediksi. Nah, dalam ruang lingkup kajian perspektif keruangan ini yang berkembang mulai dari perspektif lokal, perspektif regional, sampai dengan perspektif global. Nah, coba Anda amati perkembangan dari waktu ke waktu. Melalui proses pengamatan perspektif lokal, Anda dapat menyaksikan bahwa perkampungan yang satu dengan yang lain saling bersambung membentuk perkampungan yang lebih luas dari perkampungan yang sebelumnya. Di sini terjadi proses sosial ekonomi berbentuk interaksi antar penduduk atau manusia dan saling ketergantungan. Nah, dalam keadaan yang semacam ini, perspektif geografi tidak lagi hanya sebatas ruang lingkup yang disebut kampung atau perkampungan, melainkan sudah tergolong pada kawasan-kawasan yang lebih luas. Pertambahan penduduknya telah terjadi yang disebut sebagai proses urbanisasi. Nah, ada 3 peristiwa yang termasuk ke dalam urbanisasi. Yang pertama yaitu perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan. Yang kedua yaitu perluasan area atau kawasan kota. Dan yang ketiga yaitu perubahan cara hidup seperti orang kota. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perspektif global dari visi sosial. Sebelumnya, kita akan mengetahui pengertian dari sosiologi. Nah, sosiologi yaitu
studi ilmiah tentang fenomena yang berkaitan dengan hubungan kelompok-kelompok antar manusia, studi tentang manusia dengan lingkungannya dalam hubungannya satu sama lain. Nah, dalam perspektif sosiologi ini, objek utamanya adalah hubungan antar manusia dengan lingkungan sosial yang semakin lama semakin berkembang dan semakin luas. Mulai dari keluarga, teman sepermainan, tetangga, sekampung, sekota, seregional, sampai dengan global antar bangsa. Nah, motif interaksi sosial sangat beragam dilandasi dengan tujuannya. Contohnya, hubungan antara produsen dengan konsumen dengan tujuan ekonomi. Nah, akibat interaksi sosial yang makin intensif sampai ke tingkat global, menunjukkan perubahan sosial di masyarakat sampai ke proses modernisasi. Kegiatan sehari-hari seperti belajar dan berolahraga juga merasakan dampak dari globalisasi. Misalnya, pertukaran pelajar dan pertandingan olahraga antar negara seperti Olimpiade, SEA Games, dan lain-lain. Semua contoh-contoh tersebut adalah bukti bahwa interaksi sosial dan hubungan antar manusia semakin meluas. Nah, sekian untuk pembahasan tentang perspektif global dari visi geografi dan juga dari visi sosial. Perkenalkan, nama saya Nisa Alfirdaus dari kelas 7A, ingin menjelaskan tentang perspektif global dari visi sejarah. Immanuel Kant mengatakan bahwa sejarah merupakan ilmu dwi tunggal, yang artinya jika sejarah mempertanyakan suatu peristiwa itu kapan terjadi, pengungkapan itu masih belumlah lengkap. Jika tidak dipertanyakan di mana tempat kejadian, dalam hal ini dimensi ruang dan waktu sangat berkaitan. Perspektif sejarah mengacu pada konsep waktu. Atau dengan kata lain, perspektif sejarah adalah suatu peristiwa membawa citra kepada kita tentang suatu pengalaman masa lampau yang dapat dikaji hari ini untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang. Perspektif global dari visi antropologi. Antropologi, khususnya antropologi budaya, dikatakan oleh Kundraningrat sebagai ilmu budaya merupakan studi tentang manusia dengan kebudayaannya. Sedangkan oleh E.A. Hubble dan kawan-kawan didefinisikan sebagai studi tentang manusia dengan pekerjaannya. Lebih menitik beratkan kepada kebudayaan sebagai hasil pengembangan akal pikiran manusia. Sudut pandang perspektif global dari visi antropologi berarti pertolongan, menghayati dan memprediksi perkembangan kebudayaan secara menyeluruh yang aspek serta unsurnya berkaitan dengan satu sama lain, yang terintegrasi dalam kehidupan umat manusia. Secara perspektif pencarian pendapatan masyarakat yang terkait dengan kemampuan dirinya menggunakan peralatan mengelola sumber daya atau budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah, NPM 17120039. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perspektif global dari visi IPTEK dan perspektif global dari visi transportasi. Perspektif global dari visi IPTEK. Pengetahuan merupakan pengalaman yang bermakna dalam diri setiap orang yang tumbuh sejak ia dilahirkan. Penerapan pengetahuan dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghasilkan suatu membuahkan kemampuan yang disebut teknologi. Teknologi adalah penerapan pengetahuan oleh manusia untuk mengembangkan pengetahuan tentang cara memanfaatkan sumber daya memenuhi kebutuhan tertentu.
Dalam perspektif global dari visi IPTEK, mempunyai peranan IPTEK dalam kehidupan manusia. Perkembangan dunia IPTEK yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Pengembangan IPTEK dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Sebagian orang bahkan memuja IPTEK sebagai liberator yang akan membebaskan mereka dari kekurangan kefanaan dunia. IPTEK diyakini akan memberikan umat manusia kesehatan, kebahagiaan, dan immortalitas. Dalam peradaban modern yang muda, terlalu sering manusia terheyyak oleh disilusi dari dampak negatif IPTEK yang terjadi terhadap kehidupan umat manusia. Mampu mengonsentrasikan kapital sehingga terjadi sentralisasi ekonomi. Bahkan, ilmu ekonomi juga terserap teknologi. Yang kedua, teknologi meliputi bidang organisasional seperti administrasi, pemerintahan, manajemen, dan hukum serta militer. Yang ketiga, teknik meliputi manusiawi seperti pendidikan kerja, olahraga, hiburan, dan obat-obatan. Teknik telah menguasai seluruh sektor kehidupan manusia. Manusia harus beradaptasi dengan dunia teknik dan tidak lagi unsur pribadi manusia yang bebas dari pengaruh teknik. Teknologi yang berkembang pesat meliputi berbagai kehidupan manusia. Luasnya di bidang teknologi digambarkan oleh Ellul sebagai berikut. Yang pertama, ada teknologi meliputi bidang ekonomi, artinya mampu menghasilkan barang-barang industri. Dengan teknik yang selanjutnya yaitu ada perspektif global dari visi transportasi. Dari perspektif budaya, kita semua dapat mengamati dan merasakan perkembangan alat transportasi dari waktu ke waktu. Nah, sejarah transportasi dimulai sejak manusia menemukan roda sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Pada saat itu, manusia menggunakan roda untuk memindahkan barang. Kemudian, roda berkembang menjadi alat transportasi yang tidak hanya digunakan untuk memindahkan barang saja, tetapi juga digunakan untuk manusia itu sendiri. Alat transportasi dari mulai yang memanfaatkan tenaga manusia yang sampai saat ini juga masih digunakan, memanfaatkan tenaga hewan, tenaga bermotor, kendaraan yang menggunakan tenaga jet, hingga kendaraan yang menggunakan tenaga surya atau matahari. Perkembangan transportasi yang terjadi dari waktu ke waktu tersebut tidak terlepas dari pemikiran manusia yang terus-menerus berpikir untuk menciptakan suatu yang baru dan bermanfaat bagi manusia di muka bumi ini. Dan tercapainya suatu yang baru tersebut juga karena ilmu pengetahuan yang harus berkembang dan maju, terutama pengetahuan yang berhubungan dengan IPTEK. Dan perkembangan transportasi ini juga salah satu perkembangan budaya. Alat transportasi ini juga menjadi urat nadi bagi perekonomian dalam proses distribusi hasil produksi ke pasar serta ke konsumen. Dengan berkembangnya dan makin majunya transportasi, konsep ekonomi tentang kebutuhan dan sumber daya produksi, distribusi dan konsumsi makin nyata, makin makna dan nilainya makin terlihat nyata. Sejalan dengan proses yang demikian, konsep saling ketergantungan mulai dari tingkat lokal, regional, nasional, internasional, bahkan juga tingkat global dapat terselesaikan. Semakin berkembang dan semakin majunya transportasi di darat, di perairan, dan di udara, maka akan semakin meluasnya dan semakin intensif interaksi sosial antar daerah, kawasan, dan antar negara. Semakin berkembang dan semakin majunya transportasi di darat, di perairan, dan di udara, maka semakin meluasnya dan semakin intensif interaksi sosial antar daerah, kawasan, dan antar negara. Kemudian melalui konteks yang demikian, proses transportasi kehidupan ini tidak lagi hanya terbatas di tingkat lokal dan regional, melainkan telah menembus batas-batas nasional sampai ke batas global.
Saling ketergantungan tidak lagi terjadi dalam bidang ekonomi, melainkan juga meluas ke bidang politik dan yang paling bermakna. Hal-hal seperti itulah yang secara positif lebih meningkatkan kesejahteraan umat manusia di dunia ini sebagai dampak perkembangan, kemajuan, dan pemanfaatan transportasi. Dampak negatif dari kemajuan transportasi ini juga terkadang dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Nah, seperti penyelundupan orang jahat, teroris, obat-obatan terlarang, dokumen terlarang, dan lain sebagainya. Nah, penyelundupan tersebut tidak hanya ada pada batas region dan antar negara, melainkan telah sampai ke tingkat global. Transportasi telah menjadi kebutuhan mutlak umat manusia di bumi ini dalam kehidupan global saat ini. Namun, dampak negatifnya harus diwaspadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurnia Rahman, NPM 171200026 dari kelas 7A PGSD. Kali ini saya akan menjelaskan perspektif global dari visi bidang komunikasi dan internasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan perspektif global dari visi komunikasi. Perspektif global dari visi komunikasi. Komunikasi itu tidak hanya menjadi milik manusia. Tumbuh-tumbuhan dan hewan pun memiliki cara berkomunikasi. Manusia sebagai makhluk hidup yang berbudaya, yang mengembangkan iptek, memiliki kemampuan, cara, dan giat berkomunikasi yang beragam, yang berkembang serta dapat dikembangkan, mulai dari masyarakat sederhana sampai ke masyarakat modern. Cara berkomunikasi ini bertahap, beragam, dan berkembang. Sejalan dengan perkembangan kemajuan dan penggunaan transportasi serta media elektronik seperti radio, televisi, internet, kontak interaksi sosial umat manusia untuk berkomunikasi itu juga semakin maju. Komunikasi dalam globalisasi pada abad ke-20, isu globalisasi telah berkembang di seluruh negara di dunia. Dunia kini seolah tanpa sekat. Kennedy dan Cohen menyebutkan globalisme adalah sebuah kesadaran dan pemahaman baru bahwa dunia adalah satu. Giddens menegaskan bahwa kebanyakan dari kita sadar bahwa sebenarnya dari kita turut ambil bagian dalam sebuah dunia yang harus berubah tanpa terkendali, yang ditandai dengan selera dan rasa ketertarikan akal hal yang sama, perubahan dan ketidakpastian serta kenyataan yang mungkin terjadi. Yang kedua, saya akan menjelaskan perspektif global dari visi internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB merupakan organisasi dunia yang memperhatikan segala aspek kehidupan umat manusia di negara-negara anggotanya. Oleh karena itu, lembaga ini membawahi lembaga-lembaga khususnya yang mengenai suatu aspek tertentu dari kehidupan umat manusia. Sesuai dengan namanya, PBB menangani masalah-masalah internasional, terutama yang dialami oleh negara-negara anggotanya, seperti masalah-masalah yang hakikatnya terkait satu sama lain. Masalah kependudukan tidak hanya menyangkut aspek demografi berkenaan dengan jumlah pertumbuhan dan persebaran penduduk semata, melainkan menyangkut aspek-aspek ekonomi, budaya, politik, sosiologi, dan psikologi. Masalah lingkungan hidup yang dampak negatifnya mengkhawatirkan tatanan kehidupan global tidak terlepas dari masalah kependudukan, industri, sumber daya, dan tatanan alamiah pada umumnya. Masalah perdamaian yang menyangkut pertikaian global tentang senjata nuklir, percobaan nuklir, dan pertikaian antar negara tentang perbatasan. Sesuatu hal yang menjadi kepentingan global umat manusia, terutama berkenaan dengan kualitas SDM, berkenaan dengan kebudayaan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dalam lembaga PBB ini,
perbedaan sistem politik, kemampuan ekonomi, rasional, agama, budaya, dan bentuk pemerintahan negara-negara anggota. Tidak hanya masalah regional dan internasional dibahas dalam PBB, kerjasama regional seperti kelompok negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN, kelompok negara-negara Arab, masyarakat ekonomi Eropa, kelompok negara-negara Afrika, dan sebagainya. Kelompok-kelompok tersebut kepeduliannya tidak hanya mengenai masalah regional masing-masing, melainkan juga mengenai masalah internasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.